Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my message is... Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol tentang pupuk RP. Karena bahwa di harga TSP yang cukup lumayan mahal dan SP36 juga agak susah dicari, maka banyak para pekebun dan banyak para planter beralih ke RP lah. Bicara tentang RP, kita akan banyak membahas tentang RP itu apa sih, kemudian kandungannya berapa, milih RP yang benar yang mana, apakah ada manipulasi di dalam pupuk RP sendiri, dan lain-lain kita akan bahas pada sore hari yang berbahagia ini. Bahwa di hari ini memang pupuk TSP cukup mahal ya, triple super fosfat yang kadarnya 46% P2O5 ini, sehingga banyak orang beralih ke rock fosfat. Lah, rock fosfat ini memang di dalam pupuk fosfat sendiri untuk melarutkan ataupun untuk menyediakan fosfat bagi tanaman kelapa sawit, maka namanya pupuk fosfat itu harus bertemu untuk mempercepat laju reaksinya, harus bertemu dengan asam-asam organik. Salah satunya asam-asam organik. Sehingga TSP namanya dan TSP dan SP36 sudah diasamkan di pabrik. Lah, bagaimana dengan RP? Ketika RP mau digunakan, ya bisa di mineral, ya bisa di gambut juga bisa, nggak ada masalah. Lah, kadar rock fosfat sendiri ada yang 25% P2O5 sampai 28 P2O5. Lah, rata-rata pupuk rock fosfat ini adalah impor dari luar negeri. Loh, kok bisa impor kan gitu? Karena bahwa fosfat ini memang di Indonesia pupuk fosfat alam, bukan berarti di Indonesia tidak memiliki pupuk fosfat alam. Bukan, Indonesia ada pupuk fosfat alam ini. Salah satunya yang saya gunakan adalah di selatan Jawa, di daerah Banyumas itu dan Cilacap itu ada gudang fosfor, tapi memang fosfornya masih rendah sekali di kelas sekitar 16-18% P2O5, sehingga belum banyak digunakan hanya untuk kalangan terbatas saja. Namun rock fosfat atau pupuk fosfat dalam bentuk rock fosfat ini banyak kita impor dari luar negeri. Lah, impornya dari mana saja? Banyak, mulai dari Peru, dari Mesir, dari Cina, dan ada juga dari Australia. Sehingga ini banyak pilihan masuk ke Indonesia tentang rock fosfat ini. Yang pertama, warnanya juga beragam ya. Ada yang agak putih kecoklatan cerah, misalnya dari Australia yang dikenal dari namanya CIRP. CIRP itu ya RP juga, cuma dari Christmas Island. Jadi CIRP itu adalah Christmas Island rock fosfat. Kemudian ada juga dari Cina juga ada, walaupun jumlahnya tidak banyak. Kemudian ada juga dari Mesir, ini yang paling banyak, atau Egypt ya, itu juga banyak. Kemudian dari Maroko juga banyak sekali. Kemudian yang paling mahal itu dari mana Pak Benny? Dari Peru. Warnanya agak hitam. Warnanya itu kehitaman dengan kandungan 28, kalau kurang lebih 28 P2O5. Lah, kok harganya beda-beda? Ya beda-beda lah, transportnya aja beda-beda. Tapi kalau untuk kelas petani yang kita ini yang biasa-biasa saja, bahkan di perusahaan aja pakainya masih yang Mesir, kalau enggak Maroko, yang harganya relatif agak murah. Enggak apa-apa, kadarnya juga cukup lumayan besar. kadang 26% ya, 26% P2O5. Lah, kemudian RP ini juga bukan cara pemakaiannya ya ditabur saja, bisa 1 kali setahun, bisa 2 kali, tapi rekomendasinya tetap 2 kali setahun. Dan angkanya sekali lagi, fosfat menempati urutan nomor 4 kebutuhan dari unsur hara makro setelah kalium, nitrogen, magnesium, dan fosfat. Maka angka rock fosfat yang diberikan kira-kira sekitar 1,5 kg sampai 2 kg sudah mencukupi untuk kita berikan di lapangan. Kalau menggunakan TSP rata-rata kan kita penggunaan 1 kg per pokok per tahunnya. Lah, bicara tentang fosfat sendiri, apakah banyak yang palsu Pak Pendi? Kalau palsu enggak juga. Cuma masalahnya pupuk fosfat ini banyak makanya belilah pada menggunakan di distributor yang benar-benar terpercaya. Kalau tidak terpercaya banyak juga. Sekelas perusahaan aja kadang-kadang masih ada kok pengotornya. Walaupun kalau pengotornya mungkin hanya beberapa persen sih nggak ada masalah. Tapi kalau pengotornya misalnya dalam satu sak 50 kilo ternyata isinya asbes 5 kilo, kan udah ngawur itu. Sehingga yang ingin saya sampaikan di sore hari ini, kalau Bapak Ibu semuanya beli rock fosfat, jarang yang palsu, itu jarang. Tapi oplos ada.
Makanya hati-hati ke populasinya dari pakai apa? Ada kerikil, sehingga dalam namanya rock fosfat itu tidak akan mungkin isinya kerikil hitam-hitam batuan beku, itu nggak ada, tidak ada. Isinya asbes itu atau pasir kuarsa itu nggak ada. Bentuknya apa? Bentuknya mungkin karena dia ada satuan mesh ya yang diayak, yang harus diayak, standar nasional Indonesia harus diayak, ya diayak. Kemudian bicara tentang rock fosfat ini, Bapak, ini dipakai di mana saja? Wah, banyak. Mulai dari pembibitan mengisi polybag kecil juga ditambahkan, kemudian polybag besar juga ditambahkan, dari TBM mau TM juga pakai rock fosfat juga nggak ada masalah. Semuanya pakai rock fosfat juga nggak ada masalah. Nah, efeknya apa Bapak ini dipakai rock fosfat? Satu, kelemahannya rock fosfat itu satu, lama, karena dia bentuknya batuan fosfat yang kita ambil, kemudian kita giling ke pabrik, packing, itu rock fosfat. Kalau TSP kan lain, dari batuan fosfat, giling, proses secara kimiawi dengan menggunakan pengasaman di pabrik, baru jadilah pupuk TSP dan SP36. Kalau RP tidak, giling, ayak, packing, jual. Jadi resikonya apa? Lah itu apa namanya? Kalau positifnya apa? Positifnya adalah selain memberikan unsur HRP25 yang cukup lumayan, RP ini juga memiliki reaksi yang akan menaikkan pH, karena dia biasanya berafiliasi dengan adanya kapur atau kandungan Ca yang ada di dalamnya, sehingga dia akan menaikkan pH tanah. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan, dan hati-hati Bapak Ibu semuanya, tidak perlu beli yang mahal-mahal juga tidak perlu, karena fosfat atau rock fosfat itu tetap kelemahannya ya lambat reaksinya, tapi akan lebih cepat di gambut dibandingkan di mineral. Alasannya logis banget. Reaksi RP ini di gambut lebih cepat atau dari mineral, ya tetap cepat di gambut. Kenapa? Karena di gambut tersedia asam-asam organik yang banyak ditabur lebih ini. Jadi, dan mineral apakah boleh? Ya boleh saja, nggak ada masalah. Reaksinya memang agak relatif lebih lambat dibandingkan di gambut. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa penggunaan rock fosfat ketika menabur di lapangan pakai masker. Tidak pakai masker sama dengan menghirup batu. Wah, ini hati-hati. Maka Bapak Ibu semuanya kalau mau pakai rock fosfat harus pakai ini. Kalau tidak, abunya kita hirup, wah udah paru-parunya isinya batu. Itu. Jadi mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Karena ini bertepatan lagi ngambil video untuk suatu keperluan, maka kita ngambil di sini. Dan ingin lihat nanti di selanjutnya adalah bagaimana membahas ini ada sebuah masalah. Dan ingat, ini cantik ini belum tentu baik, maka kita akan bahas di vlog selanjutnya. Terima kasih, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan memeluk kita dengan kebahagiaan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan, dan dilancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.